Berita pilihan pertama yang sudah kami pilihkan untuk Anda pemirsa, Selasa pagi Presiden Joko Widodo memanggil Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda DKI Jakarta ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas mengenai penanganan COVID-19 di ibu kota yang angkanya mengalami peningkatan. Pertemuan berlangsung tertutup dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, serta jajaran pejabat provinsi maupun TNI Polri di wilayah DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan Presiden Joko Widodo meminta agar vaksinasi warga DKI dikebut dengan target minimal 85% sebagai salah satu langkah untuk menangani penyebaran COVID-19. Presiden juga meminta jajaran TNI Polri lebih ketat dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan. Diarahkan oleh Bapak Presiden bahwasanya peningkatan COVID di Jakarta itu sangat meningkat signifikan dan beliau meminta kepada pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta karena sudah masuknya virus dari India. Ya. Jadi Pak Presiden meminta kepada kita sebagai perangkat pemerintah daerah untuk menekan bagaimana cara-cara seperti vaksin yang sebelumnya. Nah, di sini Presiden meminta kepada masyarakat Jakarta, ya seperti daerah-daerah yang padat itu harus cepat divaksin dan targetnya Pak Presiden juga minta kepada Jakarta untuk di atas 85%. Lantas pemirsa, seperti apa sebaran virus corona varian baru DKI Jakarta ini? Langsung saja kita bertanya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Anies. Kita dengar sekitar 2 atau 3 jam yang lalu Pak Anies bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Apa yang dibahas terkait dengan penanganan COVID-19 khususnya varian baru ini Pak Anies? Ya, jadi benar 2 hari terakhir ini kita berkomunikasi dekat dengan Bapak Presiden, memantau, melaporkan, membahas perkembangan yang ada di Jakarta. Jadi memang seperti tadi disampaikan bahwa perlu ada kita semua pengendalian bersama, baik dalam artian penegakan aturan maupun di dalam praktek keseharian, karena yang dilibatkan di sini adalah kita semua, kita yang berkegiatan dan pemerintah yang memiliki aturan dan menegakkan. Jadi tadi kita bahas sama-sama perlunya untuk semua meningkatkan kedisiplinan. Lantas apa mungkin instruksi dari Presiden ketika melakukan pertemuan? Apa mungkin langkah cepat dan taktis yang akan dilakukan Pak Anies? Pertama terkait dengan pengendalian di lapangan, bahwa semua yang menjadi ketentuan misalnya kapasitas 50%, jam operasi itu supaya ditaati. Sama persis seperti yang selama ini kita arahkan. Kemudian yang kedua adalah tentang vaksinasi. Yang tadi juga disampaikan bahwa kita di Jakarta mentargetkan untuk bisa melakukan vaksinasi sekitar 100.000 per hari, sehingga bisa mendapatkan coverage 7,5 juta orang di akhir bulan Agustus. Bila itu terjadi, maka lebih dari 80% orang dewasa di Jakarta sudah mendapatkan perlindungan vaksinasi. Ini hari ini lebih penting lagi karena ada varian baru yang muncul di Jakarta. Varian baru inilah yang makin membutuhkan pertahanan melalui vaksinasi. Ya, Pak Anies, ada satu opsikah mungkin soal karantina wilayah yang sempat disarankan oleh epidemiolog, ini apa juga dibahas Pak Anies? Ya, jadi kita tetap melaksanakan PPKM Mikro, di mana di situ ada pengendalian di dalam aktivitas masyarakat dengan pembatasan jumlah. Dan ini yang masih akan kita laksanakan. Mekanismenya seperti apa Pak untuk pembatasan jumlah tersebut Pak? Apakah mungkin diatur bekerja, mungkin juga 50-50 karyawan yang masuk, kemudian public transportation, kemudian juga soal mungkin pengaturan jam untuk tempat-tempat hiburan ataupun juga pusat perbelanjaan? Ya, jadi inilah yang selama ini kita miliki aturannya. Karena itu kepada semua pihak untuk mentaati bahwa semua restoran, kafe, tempat makan apapun bentuknya kapasitasnya 50%.
kemudian semua harus menggunakan masker. Di Jakarta ini kita pernah dalam situasi di mana 80% lebih warga menggunakan masker. Beberapa minggu belakangan ini angkanya makin menurun. Kedisiplinan penggunaan masker harus kembali ditingkatkan. Di Jakarta sudah ada aturannya, bila tidak menggunakan masker bisa kena denda sampai Rp250.000. Jadi penggunaan masker, kemudian terkait dengan kapasitas, lalu jam operasi. Kegiatan itu sampai dengan jam 9 malam. Kantor juga sama. Kantor bisa beroperasi dengan kapasitas 50%. Nah, sekarang kita perlu menyadari ini ada lonjakan baru selama 10 hari terakhir ini. Jadi kalau saya tunjukkan datanya ya, di 10 hari terakhir ini, tanggal 4 Juni misalnya, keterpakaian tempat tidur di rumah sakit untuk isolasi itu 39%. Tanggal 4 Juni. Tanggal 14 Juni itu meningkat menjadi 78%. 2 kali lipat. Persis 2 kali lipat. Nah, lompatan ini terjadinya selama kira-kira 10 hari terakhir. Sebelumnya tidak terjadi lompatan. Nah, ini ada beberapa hipotesis. Pertama adalah karena influx akibat kembalinya kegiatan mudik. Itu hipotesis pertama. Hipotesis kedua adalah munculnya varian baru yang penularannya lebih cepat. Nah, tapi apapun itu, ini adalah fenomena yang terjadi selama 10 hari terakhir ini, perlu mendapatkan respon. Responnya dua-duanya, aturannya sudah ada. Dan selama ini masih berlaku, bahwa kantor 50%, tempat-tempat acara 50%, pernikahan pun kalau ada acara 50%. Baik. Ini harus dilaksanakan sama-sama. Ada puluhan ribu kantor, ada puluhan ribu restoran. Kita harus sama-sama, pemerintah mengawasi, tapi tidak cukup. Warga juga ikut membantu mengawasi, laporkan melalui Jaki, dan kepada para pemilik untuk mentaati demi keselamatan kita semua. Oke, kesadaran bersama itu sangat dibutuhkan. Tetapi juga kita ingin tahu nih Pak, juga supaya masyarakat bisa semakin sadar lagi. Sebetulnya kalau di Jakarta sendiri, dari ribuan kasus peningkatan yang ada selama 10 hari terakhir ini, berapa banyak jumlah yang sudah teridentifikasi ini merupakan varian Delta, Pak Anies? Tapi nanti dijawab ya Pak Anies ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.